Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rifki dan di samping saya Atika Rahma dan saya Adriana Janti. Baik, di sini kami akan membahas tentang kemiskinan yang terjadi di Indonesia. Kemiskinan merupakan salah satu persoalan mendasar yang menjadi pusat perhatian pemerintah di negara manapun. Kemiskinan merupakan gambaran kehidupan di banyak negara berkembang yang mencakup lebih dari 1 miliar penduduk dunia. Kemiskinan merupakan permasalahan yang diakibatkan oleh kondisi nasional suatu negara dan situasi global. Globalisasi ekonomi dan bertambahnya ketergantungan antar negara tidak hanya merupakan tantangan dan kesempatan bagi pertumbuhan ekonomi serta pembangunan suatu negara, tetapi juga mengandung resiko dan ketidakpastian masa depan perekonomian dunia. Menurut Kunarjo, suatu negara dikatakan miskin biasanya ditandai dengan tingkat pendapatan per kapitanya rendah dan mempunyai tingkat pertumbuhan penduduk yang tinggi, biasanya lebih dari 2% per tahun. Sebagian besar tenaga kerja bergerak di sektor pertanian dan terbelenggu di dalam lingkaran setan kemiskinan. Kemiskinan juga menjadi salah satu permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah negara Indonesia. Kondisi kemiskinan Indonesia semakin parah akibat krisis ekonomi yang menerjang Indonesia pada tahun 1998. Jumlah penduduk miskin di Indonesia bertambah pesat, padahal sebelumnya jumlah penduduk miskin terus berkurang. Nah, inflasi merupakan indikator yang berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan. Inflasi ini akan menimbulkan beberapa akibat buruk kepada individu, masyarakat, dan kegiatan perekonomian secara keseluruhan. Salah satu akibat penting dari inflasi adalah cenderung menurunkan taraf kemakmuran segolongan besar masyarakat. Sebagian besar para pelaku kegiatan ekonomi terdiri dari para pekerja yang bergaji tetap. Inflasi biasanya berlaku lebih cepat dari kenaikan upah para pekerja. Oleh sebab itu, upah real para pekerja akan merosot karena oleh inflasi, dan keadaan ini berarti tingkat kemakmuran segolongan besar masyarakat mengalami kemerosotan. Adapun faktor lain yang juga mempengaruhi kemiskinan adalah pengangguran. Nah, salah satu faktor penting yang menentukan kemakmuran suatu masyarakat adalah tingkat pendapatannya. Pendapatan masyarakat mencapai maksimum apabila tingkat penggunaan tenaga kerja penuh dapat diwujudkan. Nah, pengangguran ini mengurangi pendapatan masyarakat, dan ini mengurangi tingkat kemakmuran yang mereka ingin capai. Apabila pengangguran di suatu negara sangat buruk, maka akan menimbulkan efek yang buruk juga kepada kesejahteraan masyarakat dan prospek ekonomi dalam jangka yang panjang. Kebijakan upah minimum juga berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan. Upah minimum merupakan upah bulanan yang terdiri dari upah pokok termasuk tunjangan tetap. Nah, kebijakan upah minimum merupakan salah satu strategi pemerintah untuk menanggulangi kemiskinan dengan menghitung kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, dan perumahan sekaligus sebagai jaring pengaman sosial dengan menghitung kebutuhan pendidikan dasar dan jasa transportasi. Permasalahan kemiskinan merupakan permasalahan yang kompleks dan sifatnya multidimensional. Oleh sebab itu, upaya pengentasan kemiskinan ini harus dilakukan secara komprehensif yang mencakup berbagai aspek kehidupan masyarakat dan dilaksanakan secara terpadu. Nah, selanjutnya kita akan masuk kepada sesi pembahasan mengenai tingkat pengangguran di Indonesia pada Maret 2022. Pemulihan ekonomi berdampak positif pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Hal ini tercermin dari tingkat kemiskinan Indonesia per Maret 2022 yang kembali menurun menjadi 9,54%. Dari semula 9,71% di bulan September 2021. Maret 2021 menjadi angka 10,14%. Hal ini menunjukkan kualitas pertumbuhan ekonomi pada triwulan 1 2022. Tingkat kemiskinan terus dalam tren menurun di tengah tekanan harga komoditas global, khususnya harga pangan dan energi yang berdampak pada harga-harga domestik dan daya beli masyarakat. Ini merupakan hal yang positif, mengindikasikan efektif dan perlu dilanjutkan fungsi APBN sebagai
peredam goncangan. Angka kemiskinan menurun meskipun ambang batas garis kemiskinan Indonesia meningkat seiring meningkatnya berbagai risiko perekonomian. Ambang batas garis kemiskinan pada Maret 2022 meningkat dari sebesar 4,0% menjadi 505.469 rupiah dari sebelumnya 486.168 rupiah pada September 2021. Meskipun garis kemiskinan mengalami peningkatan, angka kemiskinan Indonesia tetap dapat diturunkan. Studi Bank Dunia Juni 2022 menyebutkan bahwa kenaikan harga komoditas di dalam negeri yang dipicu oleh pergerakan harga komoditas global diperkirakan akan menaikkan angka kemiskinan sebesar 0,2 poin persentase. Program PCPN yang diimplementasikan oleh pemerintah yang salah satunya menyasar kesejahteraan penduduk turut berperan dalam menjaga daya beli masyarakat dan mendukung perbaikan indikator tingkat kemiskinan. Di samping program yang dinikmati langsung oleh masyarakat seperti subsidi dan bantuan sosial. Selain itu, penguatan pemulihan ekonomi yang terus berlanjut juga turut mendorong perbaikan tingkat kemiskinan. Perbaikan tingkat kemiskinan pada Maret 2022 terjadi secara merata baik di seluruh pulau di Indonesia maupun di tingkat perdesaan dan perkotaan. Secara spasial, tingkat kemiskinan di perkotaan menurun menjadi sebesar 7,50%. September 2021 menjadi angka 7,60% dan Maret 2021 menjadi angka 7,89%. Sementara itu, angka penduduk miskin di pedesaan mengalami penurunan menjadi 12,29%. September 2021 menjadi 12,53% dan Maret 13,10%. Sektor pertanian yang menyerap lebih banyak pekerja serta produksi padi yang lebih tinggi pada awal tahun 2022 dibandingkan pada tahun 2021 turut menopang perbaikan kondisi pendapatan di pedesaan. Tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Indonesia yang diukur dengan rasio Gini sedikit meningkat dari semula 0,381 pada posisi September 2021 menjadi sebesar 0,384 pada Maret 2022. Kenaikan rasio Gini didorong oleh meningkatnya ketimpangan di perkotaan per Maret 2022 menjadi 0,403 dari 0,398 pada September 2021. Sedangkan ketimpangan di pedesaan per Maret 2022 tidak mengalami perubahan dibandingkan September 2021, yaitu sebesar 0,314 meskipun meningkat sangat tipis. Mengacu pada Bank Dunia, tingkat ketimpangan di Indonesia masuk ke dalam kategori ketimpangan yang rendah. Tingkat pengangguran terbuka TPT juga mengalami perbaikan dari semula 6,49% pada Agustus 2021 menjadi sebesar 5,83% per Februari 2022. Adapun kebijakan lain yang cukup krusial dalam menjaga daya beli masyarakat adalah kebijakan untuk tetap mempertahankan harga jual energi domestik meskipun dengan konsekuensi naik belanja subsidi energi dan kompensasi. APBN telah mengambil peran penting sebagai shock absorber dengan meredam kenaikan tekanan harga komoditas global. Jika tekanan harga komoditas global dibiarkan tertransmisi pada harga-harga domestik, inflasi di Indonesia kemungkinan akan setinggi inflasi di banyak negara. Dampaknya adalah kenaikan tingkat kemiskinan penduduk. Oleh karena itu, kebijakan pemerintah untuk mempertahankan harga jual beli domestik menjadi sangat krusial untuk mencegah naiknya angka kemiskinan pada penduduk.
Nah, selain itu, ke depan pemerintah akan terus berupaya menjaga keberlanjutan pemulihan ekonomi nasional sehingga akan menciptakan kesempatan kerja baru. Upaya menjaga kesehatan fiskal juga cukup krusial sehingga dapat berperan optimal sebagai shock absorber yang mampu meredam gejolak yang terjadi sehingga masyarakat, khususnya kelompok miskin dan rentan, dapat tetap terlindungi. Nah, pemerintah juga akan terus meningkatkan kualitas dan efektivitas belanja serta memperkuat program-program yang memberikan perlindungan pada masyarakat. Kemiskinan yang diartikan sebagai ketidakmampuan dalam memenuhi standar hidup merupakan salah satu prioritas kebijakan pembangunan ekonomi karena menjadi penghambat keberlanjutan pembangunan, terutama sumber daya manusia. Kemiskinan juga menjadi indikator keberhasilan pembangunan, di mana penurunan kemiskinan menandakan adanya pertumbuhan yang adil dan merata. Salah satu faktor yang mempengaruhi masalah kemiskinan di Indonesia adalah tingginya ketimpangan antara daerah dan golongan masyarakat akibat tidak meratanya distribusi pendapatan. Kemiskinan dapat ditekan apabila pemerintah mampu mengelola potensi yang dimiliki. Strategi pemerintah dalam pengentasan kemiskinan yang dilaksanakan oleh pemerintah dapat dibagi menjadi dua bagian besar. Yang pertama, melindungi keluarga dan kelompok masyarakat yang mengalami kemiskinan. Sementara, dan yang kedua, membantu masyarakat yang mengalami kemiskinan kronis dengan memberdayakan dan mencegah terjadinya kemiskinan baru. Kemiskinan berawal dari faktor ketimpangan dan ketidakadilan sosial yang menjadi sebab utama keluarnya bangsa Indonesia dari falsafah Pancasila. Esensi dari falsafah Pancasila telah disalahgunakan. Kita bisa lihat seperti kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang diharuskan oleh agama telah berubah menjadi sumber konflik di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Lalu nilai-nilai kemanusiaan, persatuan dan kerakyatan sudah jauh dilanggar oleh bangsa ini, yang mengakibatkan keadilan sosial menjadi jauh dari kenyataan. Fenomena tersebut dapat dilihat dari aktivitas sehari-hari yang terjadi di lingkungan kita, antara lain menjamurnya pasar-pasar modern seperti mal, pasar swalayan, dan lain-lain, yang membuat tergusurnya pasar tradisional sebagai tempat dan sumber penghidupan masyarakat kecil. Pemberdayaan ekonomi rakyat menjadi suatu upaya yang mutlak harus dilakukan. Kemampuan tahan banting terhadap krisis telah terbukti, mengingat relatif sulitnya mencapai pertumbuhan ekonomi tinggi yang diharapkan dari investasi usaha-usaha besar, maka pemerintah daerah diharapkan untuk lebih memberdayakan ekonomi rakyat yang merupakan potensi yang tersembunyi di dalam UKM dan sektor informal untuk mengatasi masalah kemiskinan. Sektor ekonomi rakyat telah terbukti mampu bertahan di saat krisis. Oleh karena itu, pemerintah jangan menganggap remeh akan keberadaan sektor ekonomi rakyat, tapi justru harus diberdayakan sebagai salah satu penyangga perekonomian nasional. Karena semua konsep atau solusi yang ada dalam Islam bersumber dari Zat yang Maha Kuasa atas segala-galanya. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mampu memberikan solusi terbaik bagi kemaslahatan makhluknya, yakni manusia sebagai pemimpin yang mampu menegakkan prinsip syariah secara kafah. Baik teman-teman, itulah tadi pembahasan tentang kemiskinan yang terjadi di Indonesia. Semoga bermanfaat. Bye bye.